Tes tes tes. Ada Pak, ada. Oh ada. Oke, tunggu teman-teman yang lain ya. Oke Pak, baik. Tolong di WhatsApp teman-temannya suruh join. Iya Pak, sudah saya kabari di grup Pak. Oke, thank you.
Oh, si siapa namanya? Yang anak baru tuh Haba ya? Haba itu nggak join dia. Oh, berarti izin ya. Oke, udah kita mulai saja kalau gitu. Sebentar saya absen dulu aja langsung. Sebentar ya. Sebentar. Ini tanggal 21. Yang izin novela izin. Izinnya kenapa? Izin sakit apa izin apa ini? Izin. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, untuk minggu ini kita akan bahas materi sedikit tentang OpenCV. Kemudian kita akan bahas materi UTS. Halo, saya kedengaran ya? Halo? Kedengeran Iya, Pak. Pak. Ya, oke nih saya share dulu. Kita sebentar, tadi saya udah buat PPT. Sebentar ya. Oke. Ini dia OpenCV. Ya, jadi OpenCV ini suatu bahasa pemrograman. Ya, jadi sebenarnya dia itu bisa digunakan dengan beberapa macam bahasa pemrograman. Bisa pakai C++, bisa pakai Java, bisa pakai Python. Nah, bahkan bisa juga pakai Pascal. Nah, seperti itu. Nah, OpenCV ini apa? OpenCV ini pemrograman yang sifatnya untuk gambar. Ya, contohnya itu kalau kalian misalnya di Google ya, di Google kan ada pengena gambar. Nah, pengena gambar itu salah satunya pakai OpenCV ini. Ya. Nah, makanya dibilang di sini expanding efficient and machine learning. Nah, jadi kenapa dia masuk dalam buat machine learning, yaitu dia pengena gambar. Ya, jadi dia bisa tahu gitu. Misalnya ke HP ini misalnya ada gambar HP iPhone 7, nah dia langsung gambarnya kita masukin ke machine learning gambar itu, nanti dia langsung bilang, oh ini iPhone 7, harganya sekarang sekian-sekian, gitu. Atau untuk kita memperoleh informasi tentang gambar itu. Untuk cara penggunaannya tersendiri, saya udah nyoba di SPBP, tapi ada kendala. Ya kemarin saya coba di SPBP. Nah, saya mau install tadinya di laptop saya, di Mac, tapi lama banget. Pas saya install codec aja dia lama gitu. Oke, jadi saya untuk yang materi itu nanti kita info lewat saya share dulu di materi sebentar. Di chat aja, chat. Oke, file. Temuan dan things. Pertemuan ke-7 ya. Oke, udah saya kirim. Kita lanjut. Jadi sebenarnya OpenCV ini bisa diinstal di bermacam platform operating system, bahkan untuk mobile application pun sudah ada. Ya. Jadi makanya tadi saya coba install di MacBook saya. Saya nge-install di BP karena saya udah coba sebenarnya, saya udah coba install, tapi ada
part of library-nya itu, library dependency-nya itu yang masih nyangkut atau tidak ditemukan. Makanya saya nggak bisa lanjut install di sini. Makanya saya pengen install di MacBook saya. Nah, tapi mau saya install di MacBook saya pun tadi install ini ada codec namanya, sebentar saya tunjukin ya. Nah, ini install ini baru kelar. Dari kemarin saya install ini baru kelar. Nanti kalian bisa coba lah install OpenCV di Windows. Harusnya lebih mudah dibanding di Mac. Nah, jadi saya untuk pemrograman ini saya kasih background-nya aja paling nanti. Oke. Dan ini sebagai var-nya ini saya nggak masukkan di UTS. Ya, jadi saya orangnya var. Oke. Nah, untuk materi kita yang sekarang itu kita lebih bahas menggunakan Python. Walaupun si OpenCV ini bisa yang tadi saya bilang bisa di bermacam-macam bahasa pemrograman. Oke. Nah, ini dia ada compare nih. Dia compare OpenCV dia kalau menggunakan beberapa macam bahasa pemrograman. Nah, dia bilang kalau di atas C++ atau Python dan juga Python itu bahasa program yang dibuat di atas ini akan lebih lambat. Nah, berdasarkan memang betul sih dia. Oke. Oke, nanti saya kasih contoh. Nih, langsung aja kasih contoh ya. Sebentar. Ini ada linknya ada di sini juga. Yang saya bilang, jadi ini OpenCV ini pada dasarnya bahasa pemrograman untuk manipulasi gambar yang digunakan untuk machine learning. Sebentar. Kenapa saya kasih link aja? Karena kalau saya main cut aja kan nggak etis, kode etik. Jadi saya kasih link aja. Oke, sebentar, tapi kenapa nggak bisa di copy? Oke. Sebentar ya. Saya nggak udah buka sih. Sebentar. Nanti itu contohnya itu. Nah, ini nih. Jadi saya sebelumnya saya baca dulu yang dimana kira-kiranya materi ini link ini bisa mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan saya. Gitu. Tujuannya apa? Ya menurut saya sih ini masih oke lah. Makanya saya kasih link yang menurut saya oke, kredibel gitu. Walaupun kalian pun nggak bisa nemuin link terus kalian harap itu jalan, nggak semua sih bisa jalan. Nah, ini yang udah saya bilang ini kredibel. Jadi artinya saya juga udah yakin lah bahwa ini betul gitu. Ya, jadi saya bilang itu OpenCV itu untuk gambar, pemrograman untuk manipulasi gambar. Nah, hal yang dilakukan tentu saja pertama membaca gambar. Ya, oke. Nah, di sini dia itu mengimport satu modul dulu namanya itu atau fungsi namanya CV2. CV2 ini sebenarnya fungsi dari OpenCV. Tapi dia nyoba di ini ya ini dicoba di Windows nih. Dia install si OpenCV di Windows. Ya. Nah, jadi dia gambar yang ini jadi saya bilang jadi kalau kayak misalnya udah install OpenCV di kalian buat satu file pemrograman disimpan di dalam folder.
Nah, jadi nanti file itu dan di folder itu berisi tentang file pemrograman kalian dan gambar-gambar ataupun lagu ataupun apapun di dalam satu folder. Gitu. Jadi kalian tinggal manggil doang seperti ini. Jadi langsung manggil nih. Image variable image itu di gambar Fujipeng. Dia langsung panggil. Karena dia di satu folder. Nah, kalau yang ini sifatnya opsional nih. Yang bawah ini. Nah, jadi seperti apa? Jadi fungsi CF2 wait key itu untuk mempertahankan window agar tetap menampilkan gambar. Sedangkan ini untuk menutup window. Jadi begitu kita jalankan pemrograman ini, file pemrograman ini nanti akan muncul gambar Fujipeng, tetap muncul. Nanti kalau kita katakanlah kita mau nutup, entah ada tombol X. Siapa yang manggil ya dari sini? Tombol X itu. Oke. Nah, kemudian nomor 2 itu yaitu menampilkan gambar. Jadi fungsinya beda-beda ya. Jadi kalau yang ini dia bakal nunggu sampai kita menekan sesuatu tombol, apapun tombolnya. Kalau yang ini dia akan menunjukkan sendiri sampai kalau kita mau klik apapun nggak bisa ketutup sampai kita tekan ada tombol X. Itu namanya CV Image 2 Show. Saya nggak bisa nunjukin yang karena saya bilang pas saya mau coba nunjukin tadi ada masalah di library dan saya makanya tadi lagi coba di terminal nih saya lagi ada mau kerjain itu. Oke, sebentar ya. Salah password. Nanti lah. Saya lupa juga nih password. Harusnya sih udah betul. Oke, lanjut aja. Jadi ini menampilkan gambar. Nah, oke pakai fungsi ini. CM2 image show. Nah, ketiga itu menulis dan menyimpan. Tadi kita udah pertama kita untuk membaca gambar, kedua menampilkan gambar, yang ketiga menulis atau menyimpan gambar. Contohnya seperti ini di bawah ini. Jadi si Fujipeng ini pengen disimpan. Ya. Seperti itu. Jadi dia ini, nah di bawah ini ada fungsi. Nah dia gabungkan tadi. Yang tadi membaca, menampilkan, sama menyimpan digabungkan. Nah, digabungkan. Nah ini yang terakhir, ini image resizing OpenCV. Resizing artinya bentuk gambar itu diubah. Misalnya yang satunya pertamanya 4x6 jadi 3x2 apa 2x3. Itu kan resizing artinya. Nah, itu seperti itu. Bahkan sampai posisi pixelnya. Tapi kalau pixelnya ini tergantung dari kualitas gambar kita. Misalnya katakanlah kita gambarnya pakai kualitas pixel yang rendah, terus kita mau lebih jernih, artinya pixelnya kan lebih padat, jadinya lebih besar. Itu nggak mungkin, karena sedang di awalnya gambarnya sendiri pixelnya sudah rendah. Gitu. Itu sih yang harus di note untuk pixel ya. Begitu juga resizing, karena ada sangkut pautnya, semakin kita memperbesar gambar kita untuk yang pixelnya kecil atau rendah, nanti gambarnya bakal pecah. Gitu ya. Oke, dia ini tetap dia pakai import modul ini, nanti dia ada functionnya ini, imread dibaca dulu, ya, kemudian dia menentukan ukurannya.
seperti ini. Ini saya sebenarnya pengennya ubah sih kalau nggak ini. Oke, kemudian coba terus ditampilkan M-show yang tadi udah kita baca, yang kita baca M-show nih. Oke, ditampilkan dia read, habis itu dia resizing. Outputnya itu seperti ini. Nah, yang ini original. Ya, yang gede. Di resizing ke lebih kecil. Ya, dan dia menggunakan OpenCV pada bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, kemudian ini kita lanjut ke image scoping menggunakan OpenCV. Nah, jadi ketika kita bicara gambar, yang harus diingat sih maksud saya, berarti kita pakai pemrograman, salah satu pemrogramannya itu OpenCV untuk gambar. Oke. Yang kita lanjutkan kedua, selanjutnya adalah mengcoping. Coping OpenCV. Coping itu apa? Coping itu artinya kita mendelete beberapa unsur bagian di gambar tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya objek yang kita gambar, yang ada di gambar semakin tidak melebar. Maksudnya kalau kita pengen gambar, katakanlah orang yang baju kuning ini saja, ini bisa. Objeknya kita mau gambar, berarti kita harus crop. Nah, itu. Oke. Oke, kita lanjut. Ini rotating. Rotating artinya mengubah sudut rotasi dari sebuah gambar. Nah, dengan tetap memakai OpenCV, tapi kita pakai fungsi image save namanya. Bukan, ini CV rotating matrix. Ya. Jadi dia diubah 180 derajat. Oke. Nah, contohnya seperti ini, masih gambar si orang ini. Dia ngubah 180 derajat. Saya udah tahu kan kalau 180 derajat, kalau 360 derajat ya balik lagi dong gitu kan. Makanya dia 180 derajat. Oke. Kemudian saya lanjut ke sebentar. Ini nanti aja terakhir lah. Bukan di sini. Ini sama sih. Ini sama kayak tadi. Hanya bedanya dia langsung kepada nggak detail. Kalau tadi masih enak. Ini langsung aja, tapi ngejelasin. Nah, kalau mau detailnya ada video. Nah, kemudian dia orang Indonesia juga, harusnya lebih mudah dimengerti. Sebentar. Saya coba share pakai sound juga. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang library Matplotlib yang
nanti kita gunakan untuk menampilkan gambar. Nah, sebelum untuk menggunakan Matplotlib, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Ikuti langkah di mana letak pipnya. User. Lanjutin aja ya. Nah, kita sudah udah. Jadi Matplotlib ini sebenarnya income ini OpenCV juga, tapi dia ubah sumbu X dan folder part 3 ini. Kemudian buka IDLE filenya. Nah, jadi harus ada ide itu apa, semacam editor untuk Komo Gaming. Kemudian file, new file. Ini dia dijaning di atas Pertama, Windows. Dia buat file import program yang dari OpenCV-nya. dia bikin satu file di sini. Pyplot ini yang berfungsi, dia bisa membuat tampilan gambar itu ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian juga bisa membuat suatu histogram. Buat fungsi untuk membaca gambarnya menggunakan OpenCV. Nama dari gambarnya, kemudian fungsi untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Kemudian save di folder yang tadi kita buat di yang bernama part 3. Beri nama part 3. Kita coba ini. Nah, seperti ini tampilan ketika dia menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Di sini juga ada tombol-tombol yang bisa digunakan. Ini merupakan tombol save. Kita bisa menyimpan gambarnya. Juga bisa untuk mengatur gambar tuh. Ini juga bisa untuk menggeser gambar. Ini untuk mengembalikan dia kanan kirinya. Tombol reset. Nah, begitulah cara untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Kita juga bisa, oh ya, tadi kan di sini ada ada sumbu ya, sumbu Y, kemudian di sini sumbu X. Kita juga bisa menyembunyikan sumbu ini. Fungsi untuk menyembunyikan sumbu X dan Y. PLT X Tix. Kemudian save.
kita running. Nah, dia hilang sumbunya. Itulah cara menampilkan gambar menggunakan metode tip. Dia gambarnya akan ada sumbunya, kemudian juga di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan dan juga bisa digunakan untuk membuat suatu histogram pada gambar. Ikuti terus tutorial OpenCV Python 3.7-nya dan jangan lupa subscribe biar saya juga senang berbagi info sekaligus saya. Oke, itu contohnya ya. Oke, selanjutnya saya mau info tentang UTS, materi-materi UTS. Nah, nanti yang banyak ini yang pertama tentang iot. Ya, seperti apa itu iot, terus kelebihan, kekurangan, semua itu ada di sini sih nanti. Intinya sebagian besar semua ada di sini. Cuma 5 soal saya kasih. Tapi soal yang ada soal itu bahasa pemrograman. Itu tapi cuma Hello World sih. Tapi Hello World menggunakan Python, Pygame, sama Scratch. Ya, jadi untuk UTS itu kita rencanakan hari Rabu jam 10, tanggal 28 April 2021. Namanya pengerjaan seperti biasa 2 jam, di mana semua murid nanti harus mengirim tugas ke ketua kelas, dari ketua kelas nanti saya terima. Intinya saya harus terima 2 jam lewat 15 menit. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk ketua kelas mengirimkan email ke saya. Jawaban UTS. Itu yang saya mau infokan. Terus apa lagi? Soalnya 5. Udah itu aja sih. Saya nggak ada banyak materi sih. Kalau yang ini saya nggak bikin di soal UTS. Karena saya nggak enak. Saya belum tunjukin labnya ke kalian. Kalian nanti saya coba mungkin minggu depan. Kalau ada waktu saya coba. Oke. Nah, untuk siapa namanya nanti yang murid baru itu saya lupa lagi namanya. Haba apa Haga? Siapa namanya? Haba. Nah, Haba, si Pak. Haba itu kan ada utang 1 tugas yang pertemuan pertama tuh. Dia saya suruh minta nanti ingatkan dia untuk buat makalah minimal 20 halaman temanya Internet of Things. Jadi apapun yang berbau Internet of Things, dia bisa buat makalahnya minimal 20 halaman. Ya. Nanti dikirimkan dia, saya udah chat dia sih. Di minggu depan sebelum UTS. UTS kita kan berarti hari Rabu, berarti hari Selasa saya udah terima. Ya, hari Selasa. Ya sebelum jam 12 siang. Tolong diinfokan nanti dia ketua kelas. Saya udah WhatsApp juga, tapi tolong diingatkan aja dia. Kalau dia memang mau ada nilai tugas untuk yang sebelumnya. Jadi saya ngambil dari situ aja tugas-tugas dia yang sebelumnya. Oke. Apa lagi ya? Sebentar. Yang paling ya ini Hello World dari Scratch, Pygame, Python. Sama ini ya, command line. Nah, ini command line ini nanti bakal muncul di soal UTS. Ini semua ada di slide.
bisa di soal UTS. Itu udah semua sih. Udah 5 soal itu. UTS-nya. Ya. Apalagi ya. Yang paling itu kalau kalian mau, intinya gini, kalau bahasa pemrograman itu sebenarnya ada banyak. Saya pun nggak tahu semuanya, tapi intinya kalau logikanya kayak harusnya kan udah belajar ya, algoritma, kalau nggak bahasa pemrograman 1, bahasa pemrograman 2. Nah, itu fungsi cuman algoritma untuk mengcover semua bahasa pemrograman. Nah, jadi media yang kayak tadi dia hafal, dia tahu karena dia udah biasa. Nah, contohnya kalau kalian nanti memang memilih untuk fokus untuk menjadi programmer, nah nanti itu pemrogramer pun ada banyak. Mau bahasa pemrograman apa dulu? Bahasa pemrograman Java ya, atau bahasa pemrograman web base. Ada juga .NET, gitu-gitu macam-macam lah. Nanti kalian entah memilih saat kalian udah lulus ataupun bekerja, nanti disitulah kalian untuk fokus maunya kemana. Kok Pak itu dia hafal? Dia hafal karena dia setiap hari coding. Saya nggak tiap hari coding. Karena saya bukan programmer. Jadi intinya seperti itu. Tapi saya tahu kok disuruh buat. Apalagi dengan adanya internet. Dengan ada internet kita pun semakin semakin mudah memperoleh informasi. Apapun itu. Jadi ya itulah yang paling fokus buat itu lama pekerjaan saya cuma terima 2 jam. Kenapa saya cuma mau 2 jam? Ya karena bagi saya itu sudah lebih dari cukup untuk kalian menjawab pertanyaan dengan dimana kalian sifatnya open book, open internet, dan kalian tidak menulis, kalian tinggal copy paste aja sebenarnya. Makanya itu udah lebih dari cukup ya, supaya saya langsung bisa ke sini. Untuk penilaian ya karena itu 5, jadi 1 soal saya hargai 20 poin. Oke. Kerjakan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Jangan ada yang kosong. Ke kosong saya langsung kasih 0 poinnya. Oke. Nah, tujuan saya dari nanti UTS adalah untuk mengukur pengetahuan kalian. Itu bukan untuk membuat kompetisi. Walaupun sebenarnya secara tidak langsung kalian sebenarnya berkompetisi saat kuliah. Oke, saya rasa itu dulu untuk materi sekarang. Mungkin nanti tolong disiapkan aja untuk bahan, maksudnya untuk kalian UTS tolong dibelajari yang sudah saya info tadi. Overall saya harap semua slide saya atau semua bahan materi untuk UTS harusnya kan udah punya. Kalau kalian setiap minggu mengikuti mata kuliah saya, karena saya selalu share biasanya. Kalau belum punya nanti mungkin bisa tanya temannya, karena overall saya cuma ambil soal itu dari slide PPT doang. Oke, terima kasih banyak dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar terus puasanya dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Untuk ketua kelas, mohon diinfo si Haba lagi. Baik, Pak. Untuk tugas yang tadi ya, Pak? Ya, tugas suruh dia buat PPT 20 halaman. Oke, siap, Pak. Kalau dia masih banyak alasan, bilang aja 0 saya kasih. Oke. Ya udah, terima kasih banyak ya semuanya. Selamat beraktivitas. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Kita